Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel AA Guru Tigarut yang selalu berupaya untuk menumpas segala macam termul, baik yang konvensional maupun yang syariat. Baik, kenapa saya katakan ada termul syar'i? Karena termul bagi saya adalah pola pikir yang kacau balau. Semua pola pikir yang kacau balau kita sebut saja termul, otak didengkul. Nah ya, bukan singkatan itu, tapi maknanya. Saya melihat setelah kemarin ya, membuat video mengenai siapa itu yang mulia Ahmad Hozinuddin, bahwa di belakangnya ada bohir. Bohirnya itu namanya siapa kemarin? Sebentar ya, biar saya cek dulu nih. Nah, Herman Kadir itu bohirnya tuh. Bohir bukan sebagai penyandang dana, saya sebutkan. Itu adalah sebagai konstruktor pemikiran, yang mana ternyata semua yang dituduhkan oleh Ahmad Hozinuddin kepada Mas Roy dan Dr. Tifa itu hanya karena kecurigaan yang bukan merupakan sebuah kepastian. Ini saya mau ulangi dulu sebentar saja ya, mau rekap dulu nih. Ini kan kemarin ada orang namanya siapa, Herman Kadir tuh, Herman Kadir. Ini atas video yang diupload oleh Hozinuddin sendiri. Dia mengatakan ya ini bukan kepastian ya. Ini adalah analisa sebagai praktisi. Coba, analisa sebagai praktisi sudah dianggap sebagai kebenaran. Padahal ini analisa sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini merupakan pengalaman yuridis, mencurigai. Gampangnya ya, RH itu orangnya Jokowi nih, gampangnya. Gampangnya RH itu adalah orangnya Jokowi, Refli Harun. Padahal kita bukan tidak memastikan. Kalau bagi saya jauh panggang daripada api. Refli Harun adalah orangnya Jokowi. Kemudian dari hanya gara-gara RH selalu mengagalkan tim lawyer. Karena menurut yang bersangkutan sendiri, menurut Herman Kadir sendiri, mereka itu suka ingin frontal, suka ingin keras, tetapi Refli Harun selalu menghalang-halangi, atau seringlah katakan menghalang-halangi kefrontalan itu. Ya. Nah, dari sini saya katakan, aduh Bapak begitu ya, yang sudah sepuh itu, saya akan bikin gestur kepret. Wow, banyak yang komen di bawah. Itu udah tua, nggak sopan. Kalian ini gimana? Waktu saya kasih gestur kepret ke Jokowi, nggak komentar. Padahal sama-sama tuanya. Itu termul syar'i itu seperti itu. Double standar mah nggak boleh, sama kawan sama musuh nggak boleh double standar itu. Kalau Anda nggak suka dari awal saya nggak sopan sampai yang lebih tua, bilangin itu di semua gestur yang saya katakan kepada semua orang yang lebih tua. Ya, ini di dalam keajegan berpikir. Baiklah, sampai keluarlah, oh ini nih termul syar'i itu seperti ini. Ya, jadi gimana ya? Saya menjelaskan. Sudahlah, udah selesai dijelaskannya di belakang ya. Jangan menjadi termul syar'i. Jadi begini, termul ya, cek saja pada diri Anda sendiri nih ya, sebagai fans klubnya Yang Mulia Udin, All Hail the Great ya. Coba tanya kepada diri Anda sendiri. Apa yang Anda kritisi dari seorang Ahmad Hozinuddin? Coba tanyakan itu. Karena salah satu indikasi ya, Anda itu ta'assub kepada orang, Anda itu tidak bisa menunjukkan kesalahan itu orang, kekurangan, padahal orang tuh nggak ada yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Makanya saya terima cengengesan, saya nggak bela diri, emang begitu saya mah dari dulu begini cengengesan. Ya. Kegantengan, aduh. Ya emang dari dulu begitu. Coba tanyain sama termul konvensional tuh. Yang kamu kritik dari Jokowi apa? Kelu lidahnya, nggak bakalan bisa ngomong. Kenapa? Karena memang mereka itu ta'assub, hamba Jokowi. Makanya kita sebut termul kan, Ternak Mulyono tuh.
Nah, Anda juga demikian. Saya dalam hal ini mengatakan Ahmad Khozinuddin itu salah hanya dalam hal ini saja. Satu saja ini salahnya. Apa? Yaitu yaitu bilang Refli Harun itu orangnya Jokowi sampai membabi buta ke sana kemari mengatakan Roy Suryo lembek lah. Sudah dari awal jangan ngomongin ijazah lah dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan ruang demokrasi yang selalu diomong-omongin sama All Hail the Great, yang mulia Udin itu sendiri. Ya, sekarang oke lah, nggak suka bilang All Hail the Great yang mulia Udin. Saya bilang Udin almarhum. Itu doa loh ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah, cepat-cepat taubat begitu ya. Baik. Nih, kalau Anda mau lihat sekarang ke narasi yang dibawa oleh almarhum Udin itu, ini sama dengan narasi yang dibawa oleh Rismon. Setidaknya kan kita sudah tahu kalau Rismon itu nyeberangnya ke termul yang konvensional. Kalau Ahmad Khozinuddin almarhum itu termul yang syar'i sekarang itu, karena di bawahnya itu kan ustadz ya. Pakai nama ustadz, kemudian orang-orang di belakangnya juga asatidz. Aduh, ini balik ada-ada aja. Ini sudah dipakai. Nanti kita akan lihat responnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Sekarang kita akan lihat dulu nih narasinya siapa? Rismon. Jangan minta untuk di blur ya. Kita sedang belajar untuk melihat perkataan, bukan orang. Orang mah anggaplah ini bukan Rismon begitu ya. Kita lihat saja perkataan-perkataannya bagaimana. Kita lihat perkataan atau narasi almarhum Udin itu sebagai narasi, kemudian kita lihat perkataan Rismon ini juga sebagai perkataan. Kita satukan saja perkataannya supaya bisa jernih di dalam berpikir ya. Mari kita saksikan nih Rismon. Horas Baligi Academy. Akhir-akhir ini kita melihat semakin kacaunya ya adanya dualisme objektivitas atau tujuan dalam apa yang mereka sebut perjuangan kebenaran dan keadilan. Ya. Dualisme itu terlihat ya statement dari tim dari Khozinuddin yang menginginkan bahwa perjuangan itu harus ditempuh dengan sidang ya sampai ke sidang pembuktian sehingga bisa dibuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli atau sebaliknya gitu. Itu menurut tim Khozinuddin sehingga mereka mendatangi komisi yudisial untuk mengawasi jalannya persidangan atau mengawasi hakim yang menyidangkan nanti perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Roy Suryo maupun Tifa ya. Nah inilah dualisme itu dari sudut pandang pihak Khozinuddin dan tim. Sementara ya dari pihak Roy Suryo maupun Tifa ini sebaliknya. Ya, baik Roy Suryo maupun Tifa itu menghendaki jangan sampai justru sampai ke sidang pembuktian. Sidang pokok perkara ini harus dihentikan. Roy Suryo menempuh pra peradilan untuk membatalkan penersangkaannya ya, atau membuat status tersangkanya itu hilang atau batal demi hukum. Jadi tidak ada sidang. Sementara Tifa ya dalam nota perlawanannya atau eksepsinya mengatakan bahwa dakwaan jaksa itu cacat hukum sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Ya, itulah baik Roy maupun Tifa menginginkan ya sidang ini tidak ada atau dihentikan. Jadi tidak pernah ada sidang pembuktian. Ya, baik saksi maupun ahli, sementara mereka ya sudah menjadi dukun sebelumnya menginginkan menyatakan ya seolah-olah menjadi dukun Pak Jokowi tidak berani hadir di persidangan mereka. Ya. Sementara mereka menghendaki tidak adanya sidang. Rasulullah tidak adanya sidang dan Tifa menginginkan sidang itu dihentikan yang sekarang berjalan. Ini kan konyol. Makanya saya bilang ya, dualisme tujuan perjuangan mereka ini
ya, sudah terjadi dan itu sangat telanjang di hadapan publik. Pihak Kozinuddin menginginkan sampai ke sidang pembuktian, sampai final, sampai vonis hakim gitu. Sementara pihak Roy Suryo dan Tipa takut. Kenapa? Takut ditelanjangi bahwa penelitian mereka abal-abal. Terutama Roy Suryo. Bagaimana lah dia tidak punya latar belakang penelitian, mengaku diri penelitian, mengaku diri peneliti. Ya, satu pun papernya nggak ada. Baik buku, jurnal dan lain nggak ada. Ya, bagaimana lah dia bisa menerangkan elanya itu nanti ya di hadapan sidang? Ya, apa nggak belepotan? Ya. Orang dia nggak tahu mathematical background atau latar belakang matematik dari operasi ELA tersebut, error level analysis. Sama Gitu. aja ente juga Makanya saya memuat. selalu sebutkan ya fondasi matematik di dalam ELA tersebut dia nggak paham itu. Ya, kompresi data digital dia nggak paham. Nggak diperlukan. Kedalaman keilmuan yang pernah dia dapat. Ya kan? Takutlah dia. Dengan penelitian abal-abalnya itu, dengan statement politik 99,9% palsu itu. Sebentar ya, kenapa saya skip tuh? Ya kan itu mah udah sering si Omon bilang ya. Si Omon ini gagal paham juga, sama seperti Termul Syar'i itu gagal paham. Ini bukan sidang pembuktian ijazahnya Jokowi. Nggak perlu Roy Suryo itu nanti mengatakan ya ELA mathematical background, nggak perlu. Lawong kalau perlu juga yang seperti itu cukup mendatangkan saksi ahli kok. Kalaupun perlu, karena ini bukan sidang pembuktian ijazah palsunya Jokowi. Ini adalah sidang undang-undang ITE fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, ini gagal pahamnya. Kok ini nih Kozinuddin yang nggak paham permasalahan ini, atau dia paham tetapi memang dia itu tidak mau melihat hal itu. Termul Syar'i itu, termul konvensional juga sama. Jadi melihatnya itu Roy Suryo dan Dr. Tifa takut tuh. Ya, termul Syar'i mengatakan Roy Suryo dan Dr. Tifa takut, termul konvensional pun demikian. Padahal dalam kenyataannya ini bukan masalah takut dan tidak takut, karena kalau ini memang takut sedari awal sudah RJ. Ini bukan masalah takut dan tidak takut, ini masalah penegakan hukum. Tuh, itu harus diingat ya. Roy Suryo sudah makin gentar, takut. Jangan sampai ada sidang, nanti ditelanjangi dia. Gitu loh, oleh para ahli-ahli algojo penelitian. Sementara pihak Kozinuddin masih yakin bahwa Roy Suryo itu melakukan penelitian sehingga keluar kesimpulan 99,9% palsu dengan error level analisisnya gitu loh. Ya, jadi nggak tahu ya apakah Kozinuddin senaif itu ya, tim Kozinuddin senaif itu, atau mereka pura-pura naif. Sudah tahu Roy Suryo itu adalah peneliti abal-abal, tidak pernah melakukan penelitian, tetapi sengaja menjerumuskan dia dalam jurang penjara. Itu ya, nggak mungkin lah sebodoh itu Kozinuddin dan tim. Tahunya itu. Gitu. Ya, tahu mereka bahwa Roy Suryo adalah politisi atau politikus yang mengaku diri peneliti. Ya, Roy Suryo dimanfaatkan gitu loh ya. Jadi mereka pihak Kozinuddin ini sengaja ya menjerumuskan Roy Suryo dan Tipa ini ke dalam penjara karena mereka tahu kok itu abal-abal ya. Mana mungkin lah Tipa backgroundnya pendidikan dokter bisa menguji atau mengotentikasi ya, menguji keaslian atau kepalsuan dokumen. Itu kan jauh dari keilmuan yang pernah dipelajarinya gitu loh. Omong kosong neuroscience behavior dan anatomi morfologi itu bisa dipakai untuk menguji keotentikan sebuah dokumen. Bentar, itu kan bukan dari segi otentitas sebuah dokumennya. Kalau Dr. Tifa itu memang dari neuroscience-nya. Adapun Mas Roy itu bisa diperdebatkan ya keahlian yang bersangkutan. Tapi sebelum Rismon itu terkenal karena numpang Roy Suryo, Roy Suryo itu sudah sedari awal dikenal sebagai ahli telematika. Udah dari dulu. Wah, zamannya belum ramai internet itu, malah kan
sebagai kalau kalau tidak diakui keahliannya nggak bakalan jadi panja undang-undang ITE. Ini yang saya katakan, Tremul itu seperti ini, mereka tidak melihat data dan fakta yang terjadi, begitu. Di sini di dalam pikiran saja. Sama seperti siapa Harman Kadir tadi itu. Mereka itu tidak melihat fakta, melihatnya di dalam pikiran saja. Pikirannya seperti itu. Jadi delusional. Nanti juga coba kita akan saksikan apa yang dikatakan Dr. Tifa tuh sebagai ahli neuroscience. Itu delusional. Seolah-olah yang ada di pikirannya itu tanpa melihat kepada realita itu benar. Jadi harus kita bedakan ya. Kalau di dalam ilmu berpikir itu ada yang namanya tafrid. Tafrid itu mengira-ngirakan. Kelazimannya seperti itu. Jadi contoh misalkan Pak Harman Kadir tadi ya, yang mana mengatakan bahwa Refli Harun itu adalah 10 tahun bersama Jokowi. Kemudian ada kemungkinan bahwa Refli Harun itu masih termul. Jika demikian adanya, maka menjadi make sense tatkala dakwaan-dakwaan ringan. Terus di sini tuh di dalam pikiran itu. Oh iya, berarti ini adalah grand design. Ini kan yang terjadi di dalam pikiran saja, belum dilihat setiap premis yang terjadi di dalam pikiran itu apakah dia linear dengan kenyataan atau tidak. Karena jika tidak linear dengan kenyataan satu saja, maka semua yang ada di pikiran ini gugur. Gugur semua itu karena satu premisnya salah. Karena semua yang tadi itu dibangun atas satu premis yang melazimkan kepada atau yang memberi konsekuensi kepada premis-premis yang lain. Nah, kita bisa mengetahui apakah susunan premis yang kita susun di dalam kepala itu memang benar di dalam kenyataan atau tidak. Cukup cek satu saja. Apabila dicek satu benar, coba cek lagi yang lain. Yang lain benar, coba cek lagi yang lain. Kalau misalkan di dalam semua premis-premis yang terbangun itu ada satu saja yang salah, maka semuanya gugur. Kita harus mulai berpikir dari awal lagi. Nah, ini nih saya sering katakan seperti pikiran Rizwan ini takut karena Roy Suryo bukan ahli. Loh, itu mudah sekali untuk menggagalkannya. Roy Suryo itu ahli, sudah terkenal ahli sebelum Rizwan terbuka bukan doktor. Ya, itu sudah terkenal ahli dari awal. Yang mengakuinya banyak. Media televisi sedari dulu, kemudian undang-undang ITE sebagai panja di situ, kurang apa begitu sebagai promus. Nah ini ya, jadi saya mau memperlihatkan biar gak usah lama-lama lihat si Momon ini ya, saya mau memperlihatkan inilah pola pikir Tremul bahwa Roy Suryo itu takut, kemudian Khozinuddin itu menginginkan ini sampai persidangan, dan dalam hal Khozinuddin almarhum itu ingin sampai kepada persidangan, betul, karena kita pun demikian, saya pun ingin ini sampai kepada persidangan, hanya dalam situasi yang berbeda begitu. Jangan melalui kriminalisasi, tetapi melalui sesuatu yang memang betul-betul penegakan keadilan. Lah bagaimana kita itu mau mengharapkan keadilan kalau sedari awal prosesnya ini memenangkan Jokowi? Kan konyol pada akhirnya. Nah, Rizwan mengatakan Roy Suryo takut, Dr. Tifa takut. Itu juga yang ada di pikiran para Tremul Syar'i. Nah, Anda ya yang masih dalam keadaan Tremul Syar'i ini, yang ingin insaf dalam permasalahan ini, coba deh difikirkan permasalahannya begitu ya. Ini Pak, kita Mas sekarang di Indonesia itu kayak kayak adu-aduan superhero begitu ya. Oh saya suka sama yang ini. Oh ini nolong ini sidekick nih. Saya suka sama Batman. Oh ini ada Robin. Oh berarti Robin juga baik karena membantu Batman begitu. Nanti kalau misalkan si Robinnya itu melihat bahwa Batman itu penjahat karena duitnya si Batman itu ternyata hasil korupsi, kemudian si Batman itu si Robin itu keluar dari temannya si Batman, langsung benci sama si Robin. Padahal belum tentu Robin salah saat dia itu melawan Batman. Kok jadi ngobrolin Batman sama Robin? Ini mah. Nih kita saksikan ya Mas Roy Suryo di dalam menanggapi permasalahan almarhum Udin. Nah, jadi saya dan Dr. Tifa sengaja tampil untuk menjawab apa yang menjadi terotehan masyarakat sekarang. Ya, bahwa kami berdua itu pecah kongsi. Ya, kemudian setelah itu tidak sejalan lagi. Kemudian dikatakan, oh itu strateginya berat. Bahkan kami berdua dicurigai dong. Itu untuk kemudian menyelamatkan orang yang lagi kejar ijazahnya. Nah ini kan lucu. Dok, apa pendapat Dr. Tifa terhadap fenomena yang terjadi itu, Dok? Enggak, karena gini ya.
otak saya tuh memang beda sih sama orangnya. Jadi hal-hal yang negatif tuh nggak bisa masuk ke otak saya gitu. Loh, kan Kenapa lagi? hipokampus kita kan menyimpan memori-memori Memori zaman dulu, memori kan? yang bahagia gitu loh. Oke. Jadi memang kalau kita ini memori tersier kita itu dipenuhi dengan kebahagiaan gitu ya. Susah. Hal-hal yang negatif tuh untuk masuk ke otak itu susah. Paling lihat, ketawain dan sebagainya. Kenapa? Fokus kita pada Betul. perjuangan ini. Iya. Sehingga kalau kita fokus pada perjuangan ini, maka hal-hal yang remeh-remeh, receh-receh itu nggak bisa masuk ke otak kita. Iya, Mas. apalagi Emang kalau nggak berdua ini usah diganggu masuk dengan juga. Isu-isu yang luar biasa. Iya. Jahat banget ya. Kayak Cinta Merangga itu jahat toh. Ada Dokter Vika diganggu dengan katanya ada apartemennya. Macam-macam. Saya diganggu dengan Dokter katanya palsu. dokternya palsu ya. Nah, meskipun itu pasti akan saya jawab ya, dan pasti akan ada kickback terhadap orang-orang yang sangat jahat itu. Ada aja. Dok, tapi juga yang menarik apa, Dok? Kita berdua itu ya Sebentar, itu apa mau kita bahas ya serangan terhadap ijazahnya Roy Suryo? Kalau mau tuliskan di bawah kolom komentar, kita bahas. kemudian sekarang justru kalau serangan dari luar malah nggak apa-apa. Lucunya yang nyerang tuh malah dari dalam. Maksudnya dari dalam tuh kemarin. Iya. Sekarang sudah kita keluarkan Iya. yang di dalam itu, gitu loh, Dok. Ya, jadi kan kita berkaca pada sejarah Indonesia. Memang unik sekali sejarah Indonesia itu. Jadi perjuangan-perjuangan para pahlawan itu selalu berhenti pada pengkhianatan Betul. yang dilakukan oleh Londo Ireng. Ya. Kan gitu. Jadi ini sekali lagi ini perjuangan yang sangat berat. Seluruh masyarakat, sahabat kita semuanya itu harus tahu bahwa perjuangan kita ini sangat berat dan butuh sekali sebuah kemuliaan hati ya. Sehingga kalau kita sedang berjuang kemudian ada orang-orang yang masih hasad, ini memang repot. Iya. Makanya nggak usah kita pedulikan Ya. yang kayak Saya gitu-gitu. ingatkan ya apa yang diceritakan Dr. Tifa tadi betul. Pangeran Diponegoro ya ketika berperang dulu ya, itu kalau Belanda nyebutnya Java Oorlog. Iya, kalau pemberontakan Jawa. di agama kita perang sambil ya, Betul. perang suci ya. Itu sulit sekali ditangkap sampai akhirnya menggunakan pengkhianat yang dari Londo dalam Ireng, Londo Londo Ireng, Ireng. untuk kemudian seolah-olah diajak berdamai, dan itu ada lukisannya tuh penangkapan di Diponegoro. Dan Dok, ini supaya nggak terlalu serius. Kenapa? Perang di Diponegoro itu berlangsung 1825 sampai 1830. Dok. Udah deket maghrib gitu. jadi perangnya selesai ya gitu, hanya 5 itu nggak 5 menit tapi 5 tahun. Tapi itu karena 1825 dan 1830 itu harus melaksanakan maghrib gitu ya. Dan Gitu. tepat Coba ya. sebentar ya nih supaya apa namanya tidak terlalu jauh dulu ya. Ini memang perlu kebesaran hati ya, bukan kebesaran HTI. Kenapa bawa HTI? Alah, ya cari sendiri aja lah dan pikirkan saja sendiri itu, Pak ya. Nih, saya mau masuk sini dulu. Kebiasaan Indonesia, perjuangan itu kalah dari dalam, ya. Yang disebut tadi Londo Ireng. Itu betul, karena memang kalau solid itu susah. Nah, supaya tidak solid itu ya lihat dari dalam begitu ya. Hanya saja saya pastikan Hozinuddin itu bukan Londo Ireng. Saya pastikan itu. Ya. Jadi takut-takutnya ada yang punya kesimpulan dari perkataan Dr. Tifa dan Mas Roy di sini, stigma kepada Hozinuddin bahwa Hozinuddin itu Londo Ireng. Bukan, Hozinuddin bukan Londo Ireng. Hozinuddin tidak dibayar siapapun. Saya bisa jamin itu. Saya bisa pastikan itu. Cuman dalam hal ini Hozinuddin itu sedang didengkul otaknya. Ya, dan itu sudah saya buktikan kemarin. Karena semua yang dituduhkan itu tidak ada yang faktual. Semua yang dituduhkan itu berdasarkan asumsi. Asumsi yang mana asumsinya ini jauh panggang daripada api. Refli Harun, Termul, itu juga jauh panggang daripada api. Jadi kalau mau menuduhkan, coba tuduhkanlah sesuatu itu yang ada ada landasannya begitu. Ya, seperti saya menuduhkan bodoh terhadap Hozinuddin dalam permasalahan ini. Itu ada landasannya. Apa landasannya? Semua yang dia bangun berdasarkan asumsi. Begitu. Beda dengan peneliti. Kan Roy Suryo juga dan Dr. Tifa mengatakan asumsi. Iya, makanya dikatakan dari awal bahwa ini adalah penelitian atas atas citra digital dari ijazahnya Joko Widodo. Itu mengatakan apabila sama citra digital dengan analognya, maka analognya palsu. Apabila plek ketiplek tidak ada yang berbeda antara citra digital dengan ijazahnya, maka ijazahnya palsu. Begitu. Ini
Harus dibedakan. Makanya kita itu melakukan ini sebagai sebuah penelitian. Adapun praktek di lapangan ini kan sebuah perjuangan tuh. Maka jangan dipakai asumsi itu untuk untuk menyatakan sesuatu yang memang belum pasti terjadi. Belum pasti terjadi. Refli Harun itu adalah termul, belum tentu, belum pasti. Ya, apalagi kalau misalkan mengatakan siapa itu Khozinuddin itu londo ireng. Saya tidak mengatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa mengatakan itu londo ireng. Tidak, ini kan dalam konteks perjuangan selalu kandas oleh pengkhianat gitu. Nah, dalam hal ini Khozinuddin pengkhianat, ya saya bisa pastikan itu Khozinuddin pengkhianat. Cuman khianatnya itu bukan karena Jandi Londo Ireng, karena kebodohan saja. Itu otaknya lagi didengkul sekarang tuh Khozinuddin tuh. 200 almarhum. tahun kemudian, Betul, persis muncullah ya, iya, ini sekarang. 2025. Moga-moga jangan sampai 2030 ya Mas ya. Betul. Ini udah beres lah. Jadi yang namanya pengkhianat itu memang selalu ada, Dok. selalu Dan saya kalau main wayang, yang namanya pengkhianat itu sengkuni. Ya, kami pernah dikhianati ya waktu itu oleh dari 8 itu ada 2 yang kemudian sudah melakukan yang kemudian marah ketika disebut tuyul. Ya. Padahal tuyul tuh istilah dari Mas Lukas Luarso itu ya, gitu tuyul. Kemudian satu lagi berkhianat juga. Tiba-tiba kita dulu bertiga di Jogja, ya tiba-tiba 1.000 triliun persen. Otaknya ditranslasi, dirotasi ya si Dokter Palsu itu. Nah, Ya, itu tiba-tiba Rismon. dia berkhianat juga. Aduh, itu. Nah, ya itulah betul. dinamika dari sebuah perjuangan. Tapi gini, Dok, banyak orang yang masih belum percaya, Dok. Roy Suryo sama Dr. Tiffany paling ujung-ujungnya RJ juga. Apa yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat, terutama di Roy Suryo Official dan Dr. Tifa Channel ini? Jadi gini, hakikat dari restoratif justice ya. Restoratif justice itu adalah pemberian maaf orang yang menjadi korban ya kepada orang yang membuat dia menjadi korban. Gitu loh. Nah, dalam hal ini itu? dalam hal ini orang yang merasa dia dihina-hina, direndah-rendahkan itulah korban. Nah, restoratif justice itu memungkinkan peristiwa hukum ini berhenti asalkan kita sebagai orang yang dilaporkan telah menghina itu minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan dalam kacamata kita secara apapun itu, secara sains, secara hukum dan sebagainya nggak mungkin kita lakukan. Iyalah. Kenapa? Karena kita tidak bersalah apapun. Makanya. Nah, jadi kan kalau seandainya restoratif justice itu terjadi pada kita, ini kita seperti membalik dunia. Yang siapa yang salah jadi benar, siapa yang benar jadi salah. Ya. Itu yang kita hindari. Justru itu kita kan ingin menegakkan kejujuran dan kenegarawanan. Iya. Malah sekarang dibalik. Usaha yang sangat baik kita lakukan, usaha smart yang kita lakukan dengan tim hukumnya Dr. Tifa untuk membuat eksepsi. Iya. Dan kemudian tim hukumnya saya Mas Roy untuk melakukan pra peradilan sesuai dengan KUHP. Itu malah katanya itu pesanan dari Oslo. Gimana sih? Untuk ini kalau logika dibalik-balik ini Itu gimana dia, kok otaknya kayak ditranslasi gitu ya. Bukan 1.000 triliun persen. Itu gimana, Dok, kalau ada pikiran menurut kedokteran dunia medis orang yang berpikiran kayak gitu gimana itu, Dok? Namanya itu membuat ini perception illusion. Ya. Nah, jadi ilusi yang dari persepsi itu Itu. menjadi sebuah ilusi gitu. Ilusi dipersepsikan. Ya. Nah, inilah yang salah karena apa? Kita kemudian akan terjebak pada logical fallacy. Oke. Itu tadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bolak-balik. Iya, dibolak-balik. Karena Betul. saya mengingatkan kita pada tahun 2017 di kampus kehutanan ada yang Pak Kasmujo ada Balik bolak itu ya asal muasalnya peristiwa itu kan. Iya, 2017. dan itu kita cocokkan dengan ketika tahun 2013 ya seminar di Jogja di UII Baik, ketika sebentar ya, itu sudah selesai lah ya. Nah, bagian terakhir ini menarik sekali tadi, perception illusion itu, ilusi persepsi. Nah, sama apabila, mudah-mudahan tidak begitu ya, apabila kita juga mengatakan bahwa Khozinuddin itu adalah londo ireng, sama itu juga ilusi juga. Ya, makanya lihat permasalahan itu dari permasalahannya satu-satu. Memang sulit ya. Kita harus jernih nih melihatnya perkara itu. Demikianlah ya, ini sudah saya sampaikan. Mungkin masih ada beberapa video lagi mengenai Khozinuddin. Kenapa? Ya karena itu kita mah channelnya untuk memberantas termul, baik yang konvensional maupun yang syar'i. Demikian ya, untuk termul mudah-mudahan segera binasa. Yang konvensional dulu lah, yang syar'i juga
cepat tobat, untuk ada yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.